Ya, silakan sudah. Rosid Ridho ya. Coba dong. Mulai. Antum sudah mulai apa? Sudah mulai tapi belum dengar ya? Oh, belum Ustaz, belum mulai. Ya, ya, silakan. Ya, Silakan sudah. Ya. kemarin harusnya ini ganti tokoh Ustaz Ana. Saya ganti tokoh Ustaz. Ya, Kemarin silakan. Betul. yang short meal itu terus karena susah diganti Ustaz. Ini pengertian politik menurut Rosid Ridho. Pertama, dalam dunia perpolitikan, Rosid Ridho merupakan tokoh yang berpemikiran modernis tapi revivalis. Pertama, pemikirannya Rosid Ridho ini adalah sistem kenegaraannya kehalifahan. Selanjutnya, nasionalisme menurut Rosid Ridho adalah rasa persaudaraan umat Islam yang digalakkan tanpa adanya perbedaan ideologi atau madhab, terus bahasa, tanah air, dan perbedaan bangsa. Dan menurutnya suatu persatuan dapat mulai digalakkan dari kalangan bawah. Pemikiran ini sependapat dengan Muhammad Abduh. Selanjutnya menurut Rosid Ridho mengadopsi ilmu pengetahuan barat sama halnya kembali kepada ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki Islam yang dulu pernah diadopsi barat. Kemudian kesimpulannya belum. Konsep jihad Rosid Ridho kemudian memiliki konsep jihad. Menurutnya konsep jihad sebagai upaya mengetaskan masalah kenegaraan seperti kemiskinan, kebodohan, dan pembangunan bangsa. Iya, nanti. Kesimpulannya, politik menurut Rosid Ridho adalah pengaturan pemerintahan dengan menganut kekhalifahan tanpa membedakan antara ideologi, bahasa, tanah air, dan perbedaan bangsa. Dengan mendasarkan hukum pada Al-Quran dan hadis, tapi tidak menutup mata pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berjaya pada genggaman barat. Begitu Ustadz. Jadi maka dari itu Rosid Ridho ini disebut sebagai sebagai ilmuwan politik yang tokoh yang berpikiran modernis tapi revivalis, menganut khalifahan tetapi tetap mau untuk menghadirkan pengetahuan. Oke. Ada yang ingin mengawali, Ustazah? Ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Liris? Silakan. Enggak apa-apa ya, karena awal terus terkaget-kaget ya, nggak nyangka kalau ditunjuk yang pertama. Ya, silakan yang lain, Ustazah. Mungkin ada yang mengkritisi, silakan. Atau saya contoh ya untuk mengkritisi ya. Sama gini, Ustazah. Bagaimana Anda menempatkan Rosid Ridho itu sebagai filsafat ya, bagian dari filsafat politik Islam ya, itu satu. Coba antum jelaskan. Itu yang belum malah antum jelaskan. Pertama sebenarnya harus ditunjukkan dulu. Kenapa Anda atau apa alasan Anda menempatkan Rosid Ridho itu menjadi filsafat termasuk dalam kategori filosof politik Islam. Monggo silakan jelaskan. Filsuf politik Islam karena pada makalah yang
saya temui, Rositridho ini mempunyai pemikiran tentang kekhalifahan. Itu dinyatakan sebagai tokoh politik Islam. Politik karena yang dibahas di makalah ini memang tokoh ini fokus kepada persoalan Ya, silahkan. Ya, Ustazah. Suaranya hilang, Ustazah. Ya Ustadz, mic-nya mati. Ya, silakan. Saya ulangi ya Ustadz. Ya, silakan. Ya. Saya menyatakan Rositridho adalah tokoh politik Islam karena pada makalah yang saya baca, pemikirannya fokus pada pembahasan kenegaraan, pemerintahan, kemudian jihad, Ustaz. Beliau ini, tokoh ini sangat terfokus kepeduliannya terhadap jihad untuk mengetaskan masalah kenegaraan seperti kemiskinan, kebodohan, dan pembangunan bangsa. Ya. Lanjut. Terus untuk membuktikan ya, bukti argumentasi sebagai pendukung ya, bahwa beliau itu sebagai filosof ya, politik Islam itu dilihat dari mana? Nanti tolong ditambahkan ya, kenapa alasan menempatkan Rositridho sebagai filosof politik. Terus bukti argumentasi literatur pendukungnya apa? Itu ya. Silakan. Kalau faktor pendukung apa sumber makalahnya, Ustadz? Sumbernya beda lagi. Ini sumbernya yang ketiga. Oh. Kelihatan ya di layar itu. Ya, silakan. Saya besarkan. Itu sudah kelihatan ya? Ya, Ustadz, kelihatan. Kan begini ya, memang hampir rata-rata para filosof itu kan bisa, ini penjelasan ya, bisa ditarik kemana-mana. Seperti Aristoteles ketika orang ekonomi bicara tentang ekonomi, katakanlah juga bersinggungan dengan Aristoteles. Terus kemudian orang katakanlah sejarah yang menempatkan misalnya Aristoteles sebagai seorang ahli sejarah, kan begitu. Tapi ketika orang-orang yang melakukan studi politik menempatkan Aristoteles juga sebagai seorang ilmuwan politik. Gitu. Nah, tapi kan itu ada benang merahnya. Makanya salah satunya apa yang dilihat, misalnya dalam kasus apa? Dalam kasus Rositridho tadi terlihat di antaranya gini, makanya antum harus kembali tentang pemahaman filsafat politik itu apa? Ya. Apa namanya? Salah satunya yang kemarin saya sampaikan, politik dalam konteks ya, politik dalam konteks filsafat ini adalah terkait dengan soal kenegaraan. Ya, terkait dengan soal kenegaraan. Coba sedikit saya ya. Jadi, bentar ya, dikit aja. Misalnya Thomas. Saya bantu di sini ya.
Ini harus kembali ke sini. Ini aja, terkait dengan negara, pengertian politik itu dalam secara umum kan politik kan terkait dengan negara, terkait dengan kekuasaan, terkait dengan pengambilan keputusan, terkait dengan kebijakan, terkait dengan pembagian atau alokasi, ya, konflik dan konsensus. Ya. Tapi dalam konteks filsafat itu cukup terkait dengan negara. Yang kedua bisa juga terkait dengan konflik atau konsensus. Nah, kembali kepada Roset Ridho, ya tadi kenapa kita menempatkannya sebagai filosof politik. Mungkin orang Muhammadiyah menyebut Roset Ridho adalah peletak dasar sistem pendidikan Muhammadiyah. Berarti kan sisi pendidikan. Tapi kalau di literatur yang lain, makanya beliau juga bicara tentang sistem kenegaraan, yaitu tentang kekhalifahan. Ini dia bicara tentang apa? Tentang apa, saudara? Tentang apa? Politik Islam, gitu. Ya. Oke, sedikit saya bantu juga. Misalnya saya ambil contoh filsafat politik pidana, bukan ini ya. Nah, saya bantu ya. Nah, kapan sesuatu itu disebut sebagai filsafat politik Islam ya, masuk filsafat itu nanti begini. Oh ini ya. Ada 3 kriteria ya. Bisa terlihat di sini ya. Yang terlihat di sini apa? Yang muncul? Masih tulisan sisa kenegaraan kekhalifahan. Masih tulisan slide. Oh, ya. Oke. Ini saja. Makna filsafat politik Islam. Berarti kan kalau antum merujuk di Roset Ridho, antum harus menggunakan definisi ini. Ya. Ketika mendedah filsafat politik Islam, padanya bertolak pada pembagian klasifikasi filsafat politik ke dalam 2 kelompok. Pertama adalah filsafat teoritis atau yang disebut dengan al-hikmah al-maldoriyah. Kedua filsafat praktis. Nah, saya bukan ini ya. Terus ada 3 ini. Pertama yang membicarakan tentang khilafah. Itu ya salah satunya. Nah, ini kemarin ini poin ya. Ini. Oleh karena Ibn Rushd menjadikan ilmu politik kepada 2 hal. Pertama ada 3 itu. Pertama soal khilafah, ketiga soal etika ya. Coba cari dulu. Pertama ini ya, bentar. Filsafat materialisme, bukan ini. Ini judulnya apa? Apa yang tadi yang betul? Kemarin tuh ketemu. Kapan kita menentukan apa namanya? Kita menentukan ya. Ini nih, betul. Pertama kejenuhan syar'iyahnya harus seputar khilafah dan imamah. Ini ya, bisa dilihat ini, saudara. Yang terlihat di layar apa, saudara? Sejarah filsafat politik Islam, ya. Oke. Berarti kapan seseorang bisa dikategorikan menjadi filosof politik Islam itu ketika yang menjadi objek studi kajian itu terkait dengan khilafah dan imamah. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan etika kekuasaan, al-adab al-sultaniyah. Nasihat-nasihat yang tentunya bagi para penguasa.
Yang ketiga adalah yang terkait dengan filsafat politik itu sendiri, ketika lebih mendekati filsafat politik itu sendiri, atau yang disebut dengan kecenderungan filosofis. Mungkin terkait dengan soal keadilan, soal dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Saya kembali ke yang antum kaji tadi. Ketika ditanya ya, apa yang menjadi dasar ya, nah, kita menempatkan Rosyid Ridho tadi, itu ini dasarnya. Saya masukkan sekalian ya ke antum. Nah, Ustaz, asykurukum. Ya. Nanti ditata dulu ya. Ya, Ustaz. Terus pertanyaan yang berikutnya, ya apa ya tadi ya, apa bukti argumentasi literatur pendukungnya? Nah, makanya tadi bagus. Antum ketika bicara tentang sistem kenegaraan khilafah itu dari mana? Antum mengambil sumber dari mana? Beliau bicara tentang sistem kenegaraan. Itu kan berarti terkait dengan karya beliau kan? Nah, Ustaz. Itu dari mana, Ustaz Grace? Halo? Ya, Ustaz. Ya, karya ini hubungannya dengan karya beliau atau ada tokoh yang membahas apa? Ya, coba ini ketika Anda mengatakan bahwa Rosyid Ridho, Syekh Rosyid Ridho itu bicara tentang sistem kenegaraan khilafah. Itu dari mana antum? Diambil dari sumber apa? Bisa ya, muncul ya? Sistem kenegaraan. Ini betul ini. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Belum terletak ya. Halo? Ya, Ustaz. Ya, saya maksud buktinya itu oke ya. Beliau nyatanya bicara tentang sistem kenegaraan khilafah. Tapi kalau dalam kajian akademik itu apa literatur pendukungnya? Kalau beliau pernah bicara sistem kenegaraan itu di forum apa? Dipublikasikan dalam bentuk apa? Kitab apa? Dalam bentuk kitab kuning, apa dalam bentuk jurnal atau sebuah karya artikel, itu yang saya maksud. Bisa dipahami Saudara Liris? Sebelum antum bicara detail ya, ini untuk pertanggungjawaban ilmiahnya. Yang ketiga, apa sumbernya dari yang antum sampaikan tadi? Misalnya saya ambil contoh. Sebenarnya saya cenderung antum fokus di sini aja. Sistem kenegaraan khilafah. Ya. Ya, terus nasionalisme betul. Ini juga bagian dari filsafat politik ya. Hanya ini sumbernya dari mana? Ini satu sumber, satu literatur, ada beberapa literatur. Yang tadi Ustaz, yang kekhalifahan, beliau punya buku yang berjudul Al-Khalifah, yaitu bukunya beliau tentang kekhalifahan. Ya, ilmu ini nggak usah dimasukkan. Tapi kalau konsep jihad ya, itu nggak salah ya, Ustaz. Sebagai upaya mengentaskan masalah kenegaraan seperti kemiskinan, kebodohan, dan ini betul, ini juga masih kita masukkan dalam materi filsafat politik Rosyid Ridho. Ilmu jangan ya, karena nggak langsung ya. Umpama dikaitkan bisa aja, tapi tidak langsung. Yang langsung itu ketika beliau bicara tentang konsep kenegaraan kekhalifahan, kedua ketika bicara tentang nasionalisme, yang ketiga bicara tentang jihad, kaitannya dalam rangka apa? Mengentaskan masalah kenegaraan. Itu apa poinnya itu. Makanya kalau kesimpulannya tadi yang saya sampaikan, pengaturan pilihan tanpa membedakan antara ideologi bahasa. Ini dari mana antum kesimpulan ini? Ini Ustaz dari keseluruhan ini slide-nya itu Ustaz. Ya, nah, tapi ini aja ya, tolong dipertajam di sini, di nasionalisme sama di kekhalifahan. Itu ya, Saudara. Berarti dengan konsep jihadnya bagaimana Ustaz? Ya, masuk di jihad. Karena jihad tadi kan nyinggung soal kenegaraan tadi, mengatasi
apa namanya, Masalah kenegaraan. masalah kenegaraan tadi. Ya, tentang sistem kenegaraan khilafah ya yang dianukan ya. Terus yang kedua tentang nasionalisme, yang ketiga terkait dengan jihad ini. Itu yang antum pertajam. Oke? Nah, Ustaz. Oke. Nah, sekarang begini, saya.